Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'du. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu ini setelah kita sekian lama menikmati liburan. Dan juga saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum ayuhat talabah al-judud. Selamat datang kepada semua santri baru. Semoga keberadaan kalian di tempat ini semakin menambah barokah dan rahmat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini akan kita lanjutkan kajian rutin kita, dan insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan tafsir surah Al-Isra. Kita malam ini akan mempelajari ayat yang ke-97 sampai yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yahdillahu fawwal muhtad. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan hidayah. Wa may yudlil falan tajidalahum awliya'a min dunih. Dan barang siapa yang Allah tetapkan menjadi orang yang sesat, maka engkau tidak akan mendapati mereka memiliki penolong dan pembela selain Allah. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukma wa summa. Dan pada hari kiamat nanti kami akan mengumpulkan mereka, disungkurkan muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Kullama khabat. Setiap kali api neraka jahannam itu mulai surut panasnya, zidnahum sa'ira. Kami tambah nyala api itu untuk mereka. Dzalika jazaohum. Yang demikian itu adalah balasan untuk mereka. Bi annahum kafaru bi ayatina. Dengan sebab mereka mengkufuri ayat-ayat kami.
Wa qalu a idza kunna idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Mereka berkata, apakah ketika kita sudah menjadi tulang dan menjadi hancur, apakah kita akan dibangkitkan sebagai makhluk yang baru? Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda. Tidakkah mereka melihat bahwa sesungguhnya Allah mampu menciptakan langit dan bumi? Qadirun ala ayyahluqa mithlahum. Maka Allah lebih mampu untuk menciptakan yang seperti mereka. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fih. Dan Allah menetapkan untuk mereka ajal kematiannya. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Fa'abadz zalimuna illa kufura. Namun orang-orang yang zalim itu semakin membangkang dan kafir. Qul lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Katakan kepada mereka, seandainya kalian memiliki gudang-gudang rahmat Rabbku, idzal la amsaktum khasyata infaq, maka pasti kalian akan menahan rahmat Rabbku tadi karena takut untuk dibelanjakan. Wa kanal insanu qatura, dan sungguh manusia itu sangat kikir dan bakhil. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi yukhbiru ta'ala annahu al-munfaridu bil hidayati wal idlali faman yahdihi fa yuyassirhu lil yusra wa yujannibuhu lil usra fa yuyassirhu lil yusra wa yujannibhu al usra fawal muhtadi alal haqiqah wa may yudlilhu fayuhdilhu wa yukilhu ila nafsi fala hadiya lahu min dunillah wa laysa lahu waliyyun yansuruhu min adabillah hina yahsyuruhumullahu ala wujuhihim khizyan wa ihanatan umyan wa bukman la yabsuruna wa la yantikun. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa Allah itu satu-satunya yang memiliki hak untuk memberi hidayah dan menyesatkan. Maka barang siapa yang Allah beri hidayah, maka Allah akan memberi dia kemudahan untuk perkara-perkara yang mudah dan menjauhkannya dari perkara-perkara yang sulit, dan dia dianggap telah mendapat hidayah yang sebenarnya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka Allah akan merendahkannya dan akan membebankan segala perkara kepada diri orang itu, sehingga tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya selain Allah. Dia tidak memiliki
pembela yang menolongnya dari azab Allah. Ketika Allah kumpulkan mereka semua dalam keadaan tersungkur mukanya, dalam keadaan rendah dan hina, buta, bisu, tidak bisa melihat dan tidak bisa berbicara. Ma'wahum ay mukirruhum wadaruhum jahannam allati jama'at kulla hammin wa ghammin wa azab. Tempat kembali mereka, yakni tempat tinggal dan rumah mereka adalah neraka jahanam yang di dalamnya terkumpul setiap kesedihan, kegundahan, dan azab. Kullama khobat ay tahayyat lilintifa'i zidnahum sa'ira ay sa'arnaha bihim la yufattaru anhumul adabu wala yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adabiha walam yadalim humullahu ta'ala bal jazahum bima kafaru bi ayatihi wa ankarul ba'sa alladhi akhbarat bihi ar-rusulu wa nataqat bihi al-kutubu wa ajuzu rabbahum wa ankaru tamama qudratihi. Setiap kali api neraka jahanam meredup, yakni mulai akan mati, kami tambah nyala api neraka jahanam itu untuk mereka. Kami nyalakan lagi untuk mereka sehingga azab tidak berhenti dari mereka. Mereka juga tidak dicabut nyawanya kemudian mati. Tidak diringankan azab mereka. Dan Allah tidaklah mendolimi mereka. Tapi Allah membalas mereka sesuai dengan tindakan mereka yang mengkufuri ayat-ayatnya, mengingkari hari kebangkitan yang telah disampaikan oleh para rasul dan telah disebutkan dalam kitab-kitab suci. Mereka menganggap Rabb mereka lemah untuk mengadakan itu. Mereka mengingkari kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu a idza kunna idama wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Ai la yakunu hadha li'annahu fi ghayatil bu'di an uqulihim al-fasidah. Mereka berkata, apakah kita ketika sudah menjadi tulang belulang dan hancur lebur, apakah kita akan dibangkitkan lagi menjadi makhluk yang baru? Artinya, hal ini tidak mungkin terjadi karena dianggap mustahil oleh akal mereka yang rusak. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda wa akbaru min khalqin nas qadirun ala ay yahluqa mithlahum bala innahu ala dzalika qadir. Tidakkah mereka melihat bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi? Maka sudah semestinya Allah lebih mampu
untuk menciptakan semisal mereka. Betul. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Padahal langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Walakinnahu qad ja'ala dalika ajala la raiba fih wala syakka wa illa falau sya'a la ja'ahum bi baghtatan wa ma'iqamatil hujaj wal adillah alal ba'thi. Akan tetapi Allah telah menjadikan waktu datangnya kiamat itu atau ajal dan tidak ada keraguan padanya. Artinya seandainya Allah berkehendak, Allah datangkan hari kiamat itu kepada mereka secara tiba-tiba. Dalam keadaan sudah iqamatul hujjah tentang adanya hari kebangkitan. Fa'abad dhalimuna illa kufura zulman minhum waftira'an. Orang-orang yang zalim itu malah membangkang dan semakin kafir karena kedzaliman dan perbuatan dusta yang mereka ada-adakan. Qul lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi allati la tanfadu wa la tabid idzan lam saktum khasyatal infaq ay khasyata ayam fat ma tunfiquna min ma annahu minal muhal an tafada khazainullah walakinnal insana matbu'un ala suhri wal bukhli. Katakanlah kepada mereka, seandainya kalian yang memiliki perbendaharaan rahmat Rabbku, pasti kalian akan menahannya, menyimpannya, khawatir dibelanjakan. Nah, padahal rahmat Rabbku tidak akan habis. Tapi kalian tetap menahannya, tidak diinfakkan. Khawatir habis ketika kalian gunakan. Padahal mustahil perbendaharaan Allah bisa habis. Akan tapi manusia itu memang secara tabiat banyak yang kikir dan bakhil. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Setelah kita membaca ayat yang ke-97 sampai 100 dalam surah Al-Isra dan juga membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faidah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna Allah Ta'ala huwa al-munfaridu bil hidayati wal idlali. Anna Allah Ta'ala huwa al-munfaridu bil hidayati wal idlali. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak untuk memberi hidayah hambanya atau menetapkan hambanya itu sesat. Siapa yang Allah kehendaki dapat hidayah, siapa yang Allah kehendaki sesat, itu adalah hak yang Allah miliki.
Tidak ada makhluk yang memiliki hak seperti itu. Hanya Allah saja. Adapun para nabi dan rasul, itu hidayah yang mereka mampu adalah hidayatul bayan wal irsyad. Yakni tugas untuk menjelaskan, tugas untuk memberi bimbingan kepada umat manusia. Tapi kalau hidayah taufik atau menetapkan orang itu sesat, semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Al-faidatu asaniyah. Famay yahdihi fayuyassirhu lil yusra wa yujannibhu al usra fawal muhtadi alal haqiqah. May yahdihi fayuyassirhu lil yusra wa yujannibhu al usra fawal muhtadi alal haqiqah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, diberi taufik, maka Allah akan memberi kemudahan-kemudahan kepada orang itu untuk melakukan kebaikan. Dan akan Allah jauhkan kesulitan-kesulitannya. Dan orang itu adalah yang berhak mendapat hidayah yang benar. Nas'alullah ayaj'alana minhum. Amin. Al-faidatu as-salisah. Faedah yang ketiga. Wa may yudlilhu fayuhzilhu. Wa yukilhu ila nafsihi. Fala hadiya lahu min dunillah. Wa laysa lahu waliyun yansuruhu min adabillah. Barang siapa yang Allah tetapkan menjadi orang yang sesat, maka pasti Allah akan merendahkan orang itu, akan memperberat segala urusan yang baik untuk orang itu. Dan tidak ada yang bisa mampu memberi hidayah orang itu. Tidak ada satupun yang mampu menolong orang itu dari adab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min haula. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang semacam itu. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat. May yudlilhu fayahsyurhum atau fayahsyurhu, ya. May yudlil, na'am, may yudlilhu fayahsyurhu
ala wujuhihi atau ala wajhi may yudlilhu fayahsyurhu ala wajhihi khisyan wa ihanatan. A'ma wa abkam wa asab may yudlilhu fayahsyurhu ala wajhihi khisyan wa ihanatan. A'ma abkama wa asab. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka Allah akan mengumpulkan orang itu dalam keadaan tersungkur wajahnya sebagai bentuk penghinaan dan kerendahan untuk orang itu. Dalam keadaan dia buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli. Masya Allah ya. A'udzubillah bidzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Al-faidatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim. Fihi salasatu aqwal. Qauluhu ta'ala wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Fihi salasatu aqwalin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kami kumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka. Ini ada 3 pendapat di kalangan ulama ahli tafsir tentang maksudnya. Dikumpulkan dalam keadaan di atas muka mereka itu seperti apa? Ahaduha, pendapat yang pertama, annahu yumasyihim ala wujuhihim. Annahu yumasyihim ala wujuhihim. Wa syahiduhu ma rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Wa syahiduhu ma rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadithi Anas bin Malik, min hadithi Anas bin Malik anna rajulan
sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yuhsyaru al-kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah. Kaifa yuhsyaru al-kafiru ala wajhi yaumal qiyamah. Qala innal ladzi amsahu ala rijlaihi fid dunya innal ladzi amsahu ala rijlaihi fid dunya qadirun ala ayyumsiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Qadirun ala ayyumsiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Jadi yang dimaksud nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas wajah mereka. Menurut pendapat yang pertama ialah Allah jadikan mereka itu berjalan dengan wajah mereka. Jadi kakinya di atas, ya, wajahnya di bawah. Terus jalan pakai wajah mereka. Kakinya di atas. Adapun dalil yang memperkuat pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya orang kafir pada hari kiamat nanti ketika dikumpulkan di atas wajahnya?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah yang memberi kemampuan mereka berjalan di atas kedua kakinya di dunia, itu mampu. Allah menjalankan mereka atau menjadikan mereka berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat. Kalau di dunia jalan di atas kaki, nanti di hari kiamat dibalik jalannya di atas mukanya. Dibalik. Menjadi gini. Allah mampu. Ditonton oleh seluruh makhluk. Ini orang-orang kafir yang mendustakan adanya hari kebangkitan. Rame-rame jalan. Ya, dengan menggunakan muka-muka mereka. Sebagaimana mereka dulu bisa jalan pakai kaki, sekarang jalannya pakai muka. Sebagai bentuk apa ini? Penghinaan. Barakofikum. Nah, baik, kita lanjutkan setelah adzan isya. Tafadhal. Baik, barakofikum. Kita lanjutkan kembali. Wasani, pendapat yang kedua. Annal makna wa nahsyuruhum mashubina ala wujuhihim. Annal makna wa nahsyuruhum mashubina ala wujuhihim.
Qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pendapat yang kedua, makna dikumpulkan pada hari kiamat di atas wajah mereka adalah kami kumpulkan mereka dalam keadaan muka mereka diseret. Kalau tadi kan dibalik, yang biasanya jalan pakai kaki, ini jalan sendiri pakai wajah. Ya. Makna yang kedua, versi yang kedua, ini pendapat Ibnu Abbas, dikumpulkan dalam keadaan diseret mukanya. Ya. Nah. Wasalis nahsyuruhum musra'ina. Nahsyuruhum musra'ina pakai ain. Mubadarina. Nahsyuruhum musra'ina mubadarina. Qalahu Ibnu Al-Ambari rahimahullah. Qalahu Ibnu Al-Ambari rahimahullah. Al-Ambari pakai hamzah ya. Pendapat yang ketiga, maksud kami mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas muka-muka mereka itu ialah kami kumpulkan mereka cepat-cepat ya, dipercepat, disegerakan. Nah, jadi disuruh cepat-cepat gitu ya. Nah, nggak boleh lewas-kelewes ya. Nah, atau pelan-pelan ya, dipaksa untuk cepat-cepat kumpul. Nah, ini pendapat Ibnu Al-Ambari rahimahullah. Nah, tiga pendapat yang kita sebutkan tadi saling melengkapi. Diwakili pendapat yang pertama, bahwa orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan dan orang-orang kafir yang lainnya pada hari kiamat nanti ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan pakai muka. Kemudian disuruh cepat-cepat jalannya. Kalau lemot diseret mukanya. Sehingga bisa kita terima semua penafsiran itu. Barakallahu. Al-muhim itu merupakan bentuk khizyan wa ihanatan. Bentuk penghinaan untuk mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Naudzubillah min dzalik. Baik, al-faidatu kam as-sadisah. Faedah yang ke-6. Qaulu ta'ala umyan wa bukman wa summan. Umyan la yarawna syai'an yasurruhum. Umyan la yarawna syai'an yasurruhum. Wa bukman la yantikuna bihujjatin. Wa bukman la yantiquna bihujjatin.
wa summan ala yasma'una syai'an yasurruhum. Qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, umyan wa bukman wa summan. Orang-orang kafir tadi sudah dikumpulkan dalam keadaan jalan di atas muka mereka, disuruh cepat-cepat, kalau lemot, klewas-klewes, diseret mukanya, ternyata mereka dibikin oleh Allah buta, bisu, dan tuli. Buta, mereka tidak bisa melihat pemandangan yang menyenangkan. Ya, kelihatan gelap semuanya. Dibikin bisu, mereka tidak bisa menyampaikan bantahan-bantahan atau penolakan. Ya, mulutnya langsung terkunci. Gak bisa ngomong. Ya, dibikin tuli, gak bisa mendengar sesuatu yang menyenangkan mereka. Naudzubillah min dzalik. Ini pendapat dan penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik, al-faidatu as-sabi'ah. Qaulu ta'ala, kullama khabat qala Ibnu Abbasin ay sakanat ay sakanat. Qala al-mufassiruna wa dzalika annahum ta'kuluhum. Qala al-mufassirun wa dzalika annahum ta'kuluhum. Fa idza lam tubqi, baik qaf. Fa idza lam tubqi minhum syai'an. Fa idza lam tubqi minhum syai'an. Wa saru fahman. Wa saru fahman, baik hak. Wa lam tajid syai'an ta'kuluhu. Walam tajid syai'an ta'kuluhu sakanat. Sakanat. Fayu'aduna khalqan jadida. Fayu'aduna khalqan jadida. Fata'udu lahum. Pakai ain. Fata'udu lahum. Qauluhu ta'ala kullama khabat. Qal Ibnu Abbasin ay sakanat. Qala al-mufassirun wa dzalika annahum ta'kuluhum fa idza lam tubqi minhum syai'a wa saru fahman wa lam tajid syai'an ta'kuluhu sakanat fayu'aduna khalqan jadida fata'udu lahum. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, setiap kali neraka jahanam itu khabat, yakni tenang apinya, kata Ibnu Abbas, khabat artinya sakanat,
tenang apinya. Para ulama ahli tafsir mengatakan hal itu disebabkan neraka jahanam itu memakan tubuh penghuninya. Ketika tubuh mereka sudah habis dimakan api, menjadi arang, dan api neraka tidak menemukan sesuatu yang bisa dimakan, maka api neraka itu menjadi tenang, kobarannya. Kemudian penghuninya dikembalikan seperti semula, sebagai makhluk yang baru seperti semula, ya. Nah, setelah jadi arang kembali seperti semula, utuh lagi. Maka saat itu api neraka jahanam kembali memakan mereka. Begitu seterusnya. Jadi ketika mereka masih utuh masuk neraka jahanam, api neraka jahanam memakan tubuh mereka itu sampai habis, sampai jadi arang. Ketika sudah jadi arang, kobaran api neraka jahanam tenang, surut, ya. Nah, kemudian saat itu mereka dikembalikan lagi seperti semula. Nah, ketika sudah utuh lagi, maka kobaran api neraka jahanam kembali menyala, memakannya. Dan itu terus berlanjut, tidak pernah putus. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selamanya di dalamnya. Nah, baik. Al-faidatu as-saminah. Faedah yang ke-8. Dhammus syuhi wal bukhli. Dhammus syuhi wal bukhli. Li'annahuma min sifatil kuffari alladina la yashkuruna nikmatallahi. Dalam ayat ini juga terdapat faidah tercelanya sifat kikir dan bakhil. Karena dua sifat ini termasuk sifat-sifatnya orang kafir, yang mana mereka ini tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk ahlul jannah dan menjaga kita semuanya dari adab neraka. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.